Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan sangat mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini malam Minggu. Ada yang bertanya kepada Aki biasa tentang bahasa Sunda. Pertama yang ditanyakan itu, Ki, apakah nuturkeun indung suku atau tuturkeun indung suku? Nah, itu satu pertanyaannya. Yang kedua, apa yang disebut dengan Pak Gubernur jengen? Oh iya ya, Pak Gubernur suka nyebut jengen ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan implik-implikna? Ada lagi yang ingin ditanyakan, hareugeun jeung harianeun. Masih banyak pertanyaan Ki, tapi nungtut aja ya. Nungtut itu ya sedikit-sedikit lah begitu. Baik, begini kawan-kawan sekalian. Yang pertama, nuturkeun indung suku itu artinya seseorang yang bepergian, berusaha, dan segala sesuatu usaha yang dilaksanakan di luar adalah niat dengan tidak jelas tujuannya. Jadi nuturkeun indung suku. Kenapa nuturkeun indung suku? Karena coba kalau kita melangkah ke depan ya, apa yang paling dulu sampai? Ya ibu jari. Inung suku, ya kan? Inung suku itu kan yang dilangkahkan itu jarinya kan 5, sedangkan yang lainnya kan di belakang inung suku. Jadi inung suku itu adalah paling sampai paling depan. Nah, gitunya. Jadi nuturkeun inung suku teh adalah kehendak pribadi tapi tidak jelas tujuan, dan memang suku itu adalah paling depan dan sukunya itu adalah ibu jarinya yang paling depan. Itu satu ya, jelas. Tuturkeun indung suku ini juga betul. Tuturkeun indung suku mah adalah perintah. Tuturkeun usia. Nah gitu kan gitu. Kalau bahasa Sunda itu. Lengkapnya adalah tuturkeun indung suku tong risi daya nabi. Tuturkeun ikuti. Nah kalau ini beda, ikuti yang paling depan. Ya. Jangan takut karena ada nabi. Nabi itu kan adalah utusan Allah yang memberikan penjelasan, yang memberikan penerangan, yang memberikan bimbingan. Nah, itulah nanti akan ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Keyakinan di situ. Hanya ada di situ disebutkan syariatnya tuturkeun indung suku tong risi da aya nabi. Nabi itu ya tadi itu. Tapi orang Sunda nyebutnya itu usahanya nabi itu dari nabiwir. Nabiwir itu mulut, ini bibir. Jadi artinya kalau orang Indonesia menyebut harus mau bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Itu yang disebut dengan apa? Tuturkeun indung suku tong risi daya nabi. Kalau di Ciamis itu motonya Kang Emon yang menjelaskan. Kang, begitu Aki datang ke Ciamis bertanya, Kang Emon itu terakhirnya kepala kantor perpustakaan, seniman. Kang, nah apa yang dimaksud dengan apa? Pakeun heubeul jaya di buana. Pakeun heubeul jaya di buana. Untuk lebih lama terjadi di alam dunia. Maksud Kang Emon adalah yang belakang mengikuti yang depan. Itu jadi pakeun heubeul. Maksudnya gini, apa yang sekarang disebutkan oleh jejak karuhun kita ikuti. Jadi itu akan langgeng, akan lama begitu ya. Itu yang disebut turun temurun lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Aki juga baru tahu dari Kang Emon soal itu. Jadi pakeun heubeul di buana itu sama dengan tuturkeun indung suku. Itu sebetulnya sama dengan itu. Banyak ya. Bahasa Sunda itu unak-aniknya banyak sekali. Kemudian apa yang disebut harianeun. Nah, harianeun itu adalah dia itu kecewa karena sesuatu dari kelakuan orang lain ya, yang sedikit menusuk pada jiwanya dan lain sebagainya lah. Tapi harianeun itu tidak lebih
besar dari teng-teingeun begitu ya. Jadi ada tingkatannya. Ada kalau teng-teingeun kan keterlaluan, ini di bawah keterlaluan lah gitu. Harianeun ya. Nah gitu harianeun maneh teh meninggalkeun ke saya begitu. Jadi kalau dia itu bepergian ditinggal orang duluan atau apalah, misalnya tidak diajak gitu ke pesta atau apa semacam itulah yang disebut harianeun. Tapi dia ada kemauannya begitu harianeun. Jadi dia mau orang lain sedikit mengecewakan. Itu harianeun. Kemudian implik-implikna, naon implik-implikna? Implik-impliknya itu adalah pesan tamahan, ya, pesan sisipan atau amanat, tapi amanatnya itu di luar tugas pokoknya, kan gitu. Itu paling banyak ditemukan sekarang di lagunya Amplop Biru, ya kan gitu. Ngan implik-implikna cilaka lamun digugu, itu maksudnya di amplop biru itu minta lagu pakai duit tapi diimplik-implikan nanti ketemu di hotel. Itu cilaka kalau digugu kan, sing eling karena saya sudah anak cucu begitu. Itu seperti itu implik-impliknya. Kemudian ada lagi yang ditanyakan ke Aki adalah haregeun. Haregeun juga semacam kaget, tapi kaget kecil. Haregeun, diberi sesuatu yang menurut dia itu baru saja. Misalnya diberitahu kemarinnya ketemu dengan orang, tapi besoknya ada berita ke dia itu orang itu meninggal dunia. Nah itu dia haregeun gitu ya. Atau apalagi yang semacam itulah. Padahal dia itu dari pasar gitu ya. Terus misalnya pas pulang apalah gitu ada sesuatu yang salah dan lain sebagainya. Semacam itu. Memang bahasa Sunda tidak bisa langsung diletterkeun kepada bahasa Indonesia secara langsung. Misalnya celom gunyunyut. Itu celom gunyunyut itu tidak mudah menerjemahkannya. Karena celom gunyunyut itu kan begitu pancing dimasukkan ke kolam, begitu langsung disambut oleh ikan dan begitu berhasil diangkat. Itu celom gunyunyut kan. Gung celo itu adalah kepada orang yang paling senang nonton. Padahal begitu gong ditabuh dia sudah ada di tontonan, padahal yang disebut dengan tatalunya juga masih lama. Kira-kira seperti itu banyak ya. Banyak, dan ada juga yang kemarin menanya apa katanya yang disebut dakwah kari pertengtangna ngaji kali haleuangna cenah gitunya, dan anu dolim teu eureun atau ini apa ya besoklah kita bahas. Itu ada pertanyaan kepada Aki, di antarana nu maling teh eling-eling, nu maok teu kapok-kapok cenah gitu. Itu mah sebetulnya bisa diterka oleh kita juga ya. Hanya ada implik-implikna yang lain ya. Insyaallah besok kita bahas. Begitu aja dari Aki. Jadi sekali lagi beda antara nuturkeun indung suku jeung tuturkeun indung suku. Begitu, itu beda ya. Yang kedua adalah jengen. Nah ini jengen tadi. Jengen itu adalah untuk. Jengen itu adalah pakeun. Jengen itu eker. Tapi itu dialek Subang, dialek Kaleran gitu ya. Jadi jengen rakyat itu untuk rakyat. Jengen kepentingan balarea itu. Jadi Pak Gubernur kan orang Subang tuh. Banyak orang Subang itu ya. Aki kan pernah di sana tugas 6 tahun. Jadi kalau orang ririwit, cek urang dia mah ririwit, cek urang Subang mah anak itu bere ketewel. Jadi bere ketewel itu adalah sakit-sakitan saja. Itu saja dulu dari Aki, sebetulnya kan banyak. Selamat berhari libur, mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan, keselamatan, barokah, dan senantiasa dalam keimanan dan keislaman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.